Oke, selamat sore Mas Gigin. Selamat sore. Ketemu lagi kita. Iya. Oke, Mas Gigin, bagaimana pendapat Mas Gigin mengenai berita yang berkembang di dunia, khususnya Indonesia, mengenai Elon Musk membeli Twitter dan keterlibatan pejabat tinggi di Indonesia yang pergi ke Amerika mengunjungi Elon Musk? Bagaimana pendapatnya Mas Gigin? Ya, dan pejabat ini kan Luhut B. Panjaitan. Betul. Menko Marinvest yang sebelumnya mengatakan bahwa dia pernah dikontak sama Elon Musk dan Elon Musk merengek-rengek, tapi dia cuekin karena Indonesia bukan banana republik, kata dia. Lalu tiba-tiba dia muncul di kantornya Elon Musk. Dan anehnya dia sebagai Menko Marinvest, dia datang hanya dengan para pengusaha, termasuk salah satunya ponakannya. Gak ada menteri yang terlibat. Padahal ini kan bisnis yang sangat besar sekali. Kalau kita bicara Elon Musk, ini bicara bisnis besar kelas dunia. Tuh. Lalu kemana itu Menteri Pertambangan dan Energi yang bertanggung jawab terhadap eksploitasi nikel, Menteri Perindustrian yang bertanggung jawab terhadap pengembangan electronic vehicle, di mana Tesla juga ada di dalamnya, Menteri Perdagangan, nggak ada menteri. Jadi Luhut itu datang menemui Elon Musk dalam kapasitasnya sebagai apa? Sebagai menteri atau sebagai bos dari Toba Sejahtera Group? Kalau sebagai menteri tentu harus jelas dulu siapa yang membiayai. Apakah Kopiko yang dia promosikan itu atau siapa? Itu harus jelas, saya kira. Jangan sampai dia ke sana dibiayai negara, tapi untuk urusan bisnis pribadinya. Betul. Itu jelas itu pelanggaran, dan harus semua aparat penegak hukum seharusnya juga melakukan investigasi. Tapi siapa yang berani sih menghadapi dia? Iya kan, itu yang jadi masalah. Ya. Dan bagaimana efeknya dan pembelian Twitter oleh Elon Musk ini, Mas? Ya, saya juga curiga bahwa mereka ke sana juga ingin berbisnis dengan Elon Musk dalam konteks Twitter, tapi saya kira tidak akan ketemu karena Elon Musk itu mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara, dan dia sangat tidak menyukai buzzer. Sementara kita ketahui justru keadaan di Indonesia, kalau kita berbicara kebebasan pers, kebebasan berpendapat itu sekarang sedang memprihatinkan. Dan kalau dikait-kaitkan, Luhut ada di situ, ada pengaruhnya. Kita ketahui bahwa hasil survei menunjukkan bahwa dari SMRC kalau nggak salah, masyarakat Indonesia makin takut mengungkapkan pendapat. Betul. Kemudian pers yang mainstream, TV-TV nasional, swasta nasional yang besar-besar, melakukan boikot terhadap kegiatan-kegiatan besar yang dilakukan oleh mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Ini kan juga nggak betul gitu. Apakah Elon Musk bisa menerima kenyataan seperti itu? Nah, saya kira tidak. Dan Elon Musk tahu, karena itu dalam Twitternya dia tidak menyebutkan Luhut Panjaitan sebagai Menko Marinvest, tapi sebagai Perdana Menteri Indonesia. Jadi ada dua sebenarnya yang ledekan yang dilontarkan oleh Elon Musk. Selain masalah posisinya sebagai Perdana Menteri, adalah cara berpakaian Elon Musk. Bukan pakai kaos oblong, menunjukkan bahwa dia tidak respect sama sekali. Dan juga tentu saja orang-orangnya Elon Musk sudah melaporkan ke Elon Musk mengenai statementnya Luhut yang sangat merendahkan Elon Musk. Ya. Apa yang dilakukan Luhut itu kebohongan, karena dulu waktu dia berbicara Elon Musk merengek ke dia, lalu dia cuekin dan dia mengatakan Indonesia bukan banana republik. Itu kan dia sebagai menteri. Kok tiba-tiba dia muncul, justru dia yang merengek kan? Apa sih kepentingan Elon Musk di Indonesia? Kalau kepentingan Elon Musk di Indonesia saya nggak tahu persis. Yang pasti dia pengen mengembangkan industri elektronik vehicle-nya. Tapi yang pasti justru yang menghadap Elon Musk itu yang punya kepentingan. Keponakannya Luhut, Pandu Syahrir, ponakan langsung. Itu di Twitter mengucapkan terima kasih kepada Elon Musk telah mau menemui dia dan berharap akan dilanjutkan dengan bisnis upaya-upaya bisnis bersama. Ini gimana sih? Ini kunjungan apa ini? Ini rombongan apa sebenarnya? Harus jelas semua. Itu saya kira harus dipertegas oleh Pak Luhut. Dan termasuk pembiayaannya. Betul. Dan itu menteri-menteri yang lain, Menteri Perindustrian, Menteri SDM, Menteri Perdagangan, dan Menteri Investasi harus mempertegas juga. Betul. Bahwa
mereka ada urusan atau tidak dengan kunjungan ini. Ya, Kalau mereka tidak tahu menau, ini jelas, apalagi kalau ternyata memakai uang negara, ini jelas salah satu bentuk korupsi, bahkan mungkin bisa dikatakan pengkhianatan, menggunakan nama negara untuk kepentingan pribadi kan? betul betul. Iya. Oke Mas Gigin, terima kasih waktunya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan topik-topik lainnya. Oke, kita cukupkan dengan topik ini. Pemirsa Dio semuanya, terima kasih.